warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hansa Saifana Hair, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Dirasah Islamiyah, Prodi Studi Islam Interdisipliner. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bagaimana dulu, ratusan tahun dulu, anak-anak di pesantren-pesantren kecil di Nusantara, bagaimana mereka belajar mengenal Allah, belajar rukun iman, tapi bukan dari kitab atau buku cetak seperti sekarang, tetapi mereka belajar dari lembaran-lembaran naskah tulisan tangan yang disalin dari generasi ke generasi. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami salah satu manuskrip semacam itu. Judulnya Kitab Samarkandi, atau di banyak daerah di Indonesia lebih dikenal dengan nama Kitab Asmara Kandi. Nah, manuskrip ini tersimpan dalam koleksi digital perpustakaan dengan nomor katalog NB 1844. Dan yang akan kita bahas bukan seluruh 140 halamannya, tetapi 3 halaman kunci yang menurut saya paling mewakili keseluruhan isi manuskrip ini, yaitu di halaman pembuka, halaman isi, dan halaman penutup. Jadi, yuk kita mulai. Masuk ke isinya, seorang pengkaji naskah atau manuskrip atau dalam ilmu filologi kita disebut kodikolog, selalu memulai dengan mengenali identitas fisik manuskripnya terlebih dahulu. Ini penting supaya kita tidak asal baca, tapi benar-benar memahami manuskrip ini sebagai sebuah benda sejarah. Pertama, judul dan kepengarangan. Kitab Samarkandi ini secara tradisi dinisbatkan kepada seorang ulama besar dari Asia Tengah, yaitu Syekh Abu Laith As-Samarkandi, seorang ulama bermadhab Hanafi yang wafat sekitar akhir abad ke-4 Hijriyah. Nama Samarkandi sendiri diambil dari kota asalnya, yaitu Samarkand, yang sekarang berada di wilayah Uzbekistan. Nah, ini menarik ya. Artinya, karya seorang ulama di Asia Tengah ini kemudian mengalang jauh, disalin ulang, diajarkan, bahkan diterjemahkan secara berlapis di pesantren-pesantren Nusantara, jauh dari tempat asalnya. Yang kedua, kondisi fisik manuskrip. Manuskrip yang kita lihat dari layar ini merupakan hasil digitalisasi atau alih media dari naskah aslinya yang berupa manuskrip tulisan tangan di atas kertas dengan tebal keseluruhan 140 halaman. Kalau kita perhatikan di halaman pembuka ini, tulisannya menggunakan aksara Arab dengan gaya khot naskhi, gaya tulisan yang memang lazim dipakai untuk teks-teks keagamaan karena mudah dibaca. Tinta utamanya berwarna hitam, dan bagian-bagian tertentu biasanya judul bab atau kunci memakai tinta merah. Dalam ilmu manuskrip atau naskah, teknik ini disebut rubrikasi. Fungsinya seperti highlight. Di zaman sekarang menandai bagian penting, bukan? Yang ketiga, bahasa dan aksara. Teks utamanya berbahasa Arab, tapi yang membuat naskah semacam ini istimewa secara khusus di Nusantara adalah adanya keterangan atau terjemahan tambahan dalam bahasa Melayu atau Jawa yang ditulis dengan aksara Arab juga, yang kita kenal sebagai aksara pegon atau Jawi. Jadi, naskah ini sebetulnya adalah jembatan. Jembatan apa? Jembatan ilmu keislaman dari Timur Tengah disalin dan diterjemahkan sambil jalan supaya bisa dipahami santri-santri di sini. Keempat, nomor koleksi dan penyimpanan. Naskah ini tercatat dengan kode NB 1844 di sistem katalog perpustakaan tempat naskah ini disimpan dan digitalkan, yang memudahkan peneliti manapun untuk merujuknya kembali secara konsisten. Nah, ini bagian penting dari kerja pelestarian naskah kuno atau manuskrip supaya karya-karya seperti ini tidak hilang begitu saja dimakan waktu. Nah, coba perhatikan di halaman pertama ini. Seperti hampir kitab keagamaan klasik, naskah ini dibuka dengan basmalah, diikuti dengan puji-pujian kepada Allah, seperti hamdalah dan selawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukan sekedar formalitas, tapi menunjukkan bahwa manuskrip ini disusun dengan adab keilmuan Islam klasik, memulai sesuatu yang bermanfaat dengan menyebut nama Allah. Nah, di bagian yang menurut saya paling khas dari kitab Samarkandi ini adalah gaya penyampaiannya menggunakan pola tanya jawab, atau dalam istilah Arab soal jawab.
Formatnya kurang lebih begini. Dimulai dengan pertanyaan misalnya insu'ila yang artinya jika ditanyakan, lalu disusul dengan jawaban yang singkat dan lugas. Topik yang dibahas di bagian tengah manuskrip ini berkisar dari rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitabnya, para rasul, dan qada qadar. Topik yang dibahas di bagian tengah manuskrip ini berkisar pada rukun iman, kayak iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan qada qadar. Setiap pembahasan di dalamnya dijelaskan dengan ringkas, dengan padat, dan dengan bahasa yang sederhana. Karena memang sasaran pembacanya adalah santri pemula atau bahkan anak-anak yang baru mengenal dasar-dasar akidah. Nah, metode tanya jawab seperti ini sebenarnya sangat cerdas secara pedagogis. Kenapa? Karena format tanya jawab itu memudahkan santri untuk menghafal secara berpasangan, pertanyaan dan jawaban. Jadi, semacam pola yang gampang diingat, mirip dengan cara kita menghafal rumus atau dialog di zaman sekarang. Inilah kenapa kitab ini begitu populer dan bertahan dipakai turun-temurun di banyak pesantren tradisional bahkan hingga awal abad ke-20. Kalau kita amati juga tata letak halamannya, teks Arab utama ditulis dalam blok tengah yang dibatasi garis atau bingkai. Sementara di sela-sela baris atau di pinggir halaman sering kita temukan tulisan pegon berukuran kecil. Ini semacam terjemah bebas atau penjelasan tambahan dalam bahasa lokal yang membantu santri memahami makna tanpa harus sudah mahir bahasa Arab. Jadi kayak memudahkan pegon ini. Yang terakhir, kita lihat bersama halaman penutup. Nah, di sini nih biasanya terdapat apa yang disebut kolofon, semacam catatan penutup dari penyalin naskah. Kolofon ini penting banget bagi peneliti manuskrip karena di sini biasanya tercantum informasi seperti kapan penyalinannya selesai, siapa yang menyalin, dan kadang doa penutup dari sang penyalin. Di halaman-halaman akhir naskah NB 1844 ini, kita menemukan pola serupa, kalimat penutup, ucapan syukur atau doa sebelum akhirnya naskah ini diakhiri. Bagian seperti ini sebenarnya tajak dari tangan seorang penyalin yang mungkin sudah wafat ratusan tahun lalu, tapi karyanya masih bisa kita baca dan kita pelajari pada hari ini. Dari 3 halaman yang kita bahas ini, pembuka, isi, dan penutup, kita sudah mendapatkan gambaran utuh. Gimana sih manuskrip ini dimulai dengan adab keilmuan Islam? Gimana sih isinya disusun secara sistematis dan mudah dihafal? Dan gimana ia ditutup dengan jejak penyalinan yang menjadi bukti sejarah perjalanannya? Lalu, kenapa sih manuskrip sederhana ini penting banget buat kita pelajarin hari ini? Yang pertama, secara keilmuan, kitab Samarqandi adalah salah satu contoh nyata gimana ilmu akidah dari pusat-pusat keilmuan Islam di Asia Tengah dan Timur Tengah menyebar dan beradaptasi dengan konteks lokal Nusantara melalui penerjemah pegon lewat cara penyampaian yang disesuaikan dengan budaya pesantren kita. Yang kedua, secara pendidikan, format tanya jawabnya menunjukkan kalau metode pembelajaran interaktif itu bukan hal baru. Dari zaman nenek moyang kita sudah memakainya berabad-abad lalu untuk mengajarkan hal paling fundamental yaitu iman. Lalu yang ketiga, secara filologis dan kodikologis, naskah atau manuskrip seperti ini adalah warisan budaya tulis yang harus kita jaga, seperti coretan tintanya. Setiap kolofon adalah jejak manusia, seperti penyalinnya, pemilik, pembaca yang pernah hidup dan berinteraksi dengan manuskrip ini. Digitalisasi seperti yang kita lihat hari ini adalah salah satu cara menyelamatkan warisan itu agar tidak punah dimakan usia kertas dan tinta. Nah, itu ya perjalanan singkat kita menelusuri kitab Samarqandi, naskah NB 1844 dari halaman pembuka yang penuh adab, lalu halaman isi yang metodenya yaitu tanya jawab tentang rukun iman, sampai halaman penutup yang menyimpan jejak sang penyalin.
Semoga video singkat ini membantu teman-teman semuanya semakin mengenal, semakin menghargai kekayaan manuskrip klasik Nusantara yang seringkali luput dari perhatian kita. Kalau ada yang tertarik menelusuri manuskrip-manuskrip semacam ini lebih jauh, silakan kalian bisa mengunjungi katalog digital perpustakaan tempat manuskrip ini disimpan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.